Baik, selamat pagi semuanya. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas saya ini, yaitu tentang pembuatan proposal project. Dalam penulisan proposal project ini, saya tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas proposal ini sehingga dapat terselesaikan. Penulisan proposal ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis di Universitas Putra Batam, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Akuntansi. Saya juga sebagai penulis tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu Bapak Muhammad Safi'i Esos MIK, yang telah sudi memberikan sebagian ilmunya kepada kami selaku mahasiswa, terutama untuk perbaikan proposal saya ini, dan semoga semua kebaikan beliau dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam penyusunan proposal ini juga, saya sebagai penulis berharap dapat bermanfaat kepada saya sendiri maupun kepada teman-teman pembaca. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyusunan dan penulisan proposal proyek saya ini terdapat kesalahan serta kekurangan. Dan juga terima kasih apabila pembaca memberi saran dan kritik kepada saya tentang penulisan dan penyusunan proposal ini. Karena kata pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tak retak. Demikian juga penyusunan dan penulisan proposal saya ini kurang dari sempurna. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ataupun saya akan langsung menyajikan latar belakang daripada proposal project ini. Nah, saya di sini mengambil ataupun menyusun proposal project tentang sebuah usaha, yaitu tentang brownies and donut cake. Nah, pada zaman sekarang ini banyak orang yang ingin membuat acara ataupun kegiatan yang lebih praktis ataupun lebih efisien, seperti halnya dalam penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya orang-orang pada saat ini lebih memilih jalan yang lebih mudah untuk memesan ataupun membeli makanan daripada membuat makanan sendiri, yang dimana akan menghabiskan waktu ataupun tenaga mereka. Nah, pada saat ini juga kita telah melihat ataupun secara kenyataannya banyak sekali orang-orang yang tidak pernah bosan, terutama saya sendiri, untuk mencicipi ataupun mencoba hal-hal baru, terutama dalam suatu makanan ataupun kue yang baru mereka lihat, apalagi usaha kuliner berupa kue, baik kue kering maupun kue basah. Salah satu jenis kue yang banyak diminati oleh konsumen secara luas pada saat ini adalah jenis bolu, misalkan brownies dan juga donat ini. Terutama di kalangan anak-anak, mereka sangat menyukai donat, apalagi pada saat perayaan ulang tahun. Dan bukan hanya anak-anak saja, orang dewasa pun juga menyukai kue tersebut, dikarenakan kedua kue ini sangatlah cocok untuk cemilan dan juga pengganjal perut, sebab banyak mengandung karbohidrat dari tepung dan glukosa untuk menambah energi dalam beraktivitas. Atas pemikiran inilah saya menyusun proposal project ataupun mempunyai sebuah ide untuk membuat usaha produksi makanan tentang brownies dan donat cake ini. Jadi, dalam memulai sebuah usaha di bidang apapun, yang pertama kali harus kita persiapkan adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar usaha kita dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar. Dan yang harus kita lakukan pertama kali yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk menarik minat para konsumen, bagaimana peluang yang hendak kita masuki dalam bisnis kita, bagaimana cara memperoleh pesanan tersebut. Yang kedua, kita harus mampu menganalisa keunggulan ataupun kelemahan pesaing, sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas. Dan yang paling terakhir adalah mempersiapkan mental serta keberanian kita dalam memulai sebuah usaha. Dan memang harus berani menanggung resiko untuk kedepannya, dan itu merupakan sebuah proses dalam membuat usaha bisnis kita dapat menjadi maju.
Nah, dalam pemaparan ataupun penjelasan saya di atas, dapat disimpulkan bahwa sangatlah potensial bila kami ataupun saya membuka atau mengembangkan sebuah usaha tentang brownies and donut cake ini, karena sebagian masyarakat terutama kalangan anak-anak sangatlah menyukai aneka kue dikarenakan rasanya yang enak dan juga nikmat. Cake brownies dan donut ini memiliki beraneka ragam rasa, dan orang-orang yang memesannya dapat memilih topping sesuai dengan yang mereka sukai. Dan selain itu, aneka kue ini dapat dinikmati oleh semua umur, tidak ada batasnya. Dengan alasan dan landasan tersebut, kami beri nama usaha ataupun proyek ini yaitu Brownies and Donut Cake, dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk memesan dan membeli kue ini dengan perasaan cinta kasih akan kenikmatan brownies and donut cake ini. Nah, bagian yang kedua yaitu tujuan. Tujuan usaha ini selain memenuhi salah satu tugas komunikasi bisnis, yaitu bertujuan untuk menambah pengetahuan sekaligus pengalaman dalam berwirausaha ataupun berbisnis, serta melatih untuk membuat proposal proyek dalam bidang usaha. Karena dengan melalui usaha ini, kami dapat belajar ataupun saya sendiri dapat belajar untuk berjualan dan melakukan pemasaran secara langsung, untuk berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang banyak dan memberikan pelayanan yang terbaik agar pembeli nantinya merasa puas terhadap apa yang telah kami buat. Adapun dalam pembuatan ataupun penyusunan proposal proyek ini, saya telah mencantumkan beberapa visi dan misi. Sebagai visi saya yang pertama yaitu menambah jiwa berwirausaha. Kedua, memberi kita pengalaman tentang berbisnis ataupun membuka usaha. Yang ketiga, memberi kita pengalaman ataupun untuk menciptakan produk yang terbaik di masa depan ataupun di masa yang akan datang. Yang keempat, mendapatkan ataupun mengharapkan keuntungan sebagai hasil dari usaha yang telah dijalankan. Dan sebagai misinya yaitu meningkatkan serta meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan usaha bisnis ataupun proyek Brownies and Donut Cake ini. Baik, saya akan melanjutkan adapun kegiatan usaha yang telah saya susun ataupun yang telah saya tulis dalam proposal proyek yang telah saya buat ini. Yaitu pertama, analisis peluang usaha, yang dimana dalam analisis peluang usaha ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, strength ataupun kekuatan, yang dimana merupakan poin internal dan positif dari usaha yang telah kita miliki. Dan ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali ataupun pantauan kita. Sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana kekuatan kita untuk bersaing di bisnis-bisnis yang lain. Misalkan, kelebihan apa yang kita miliki. Kedua, apa yang membuat usaha ataupun proyek kita lebih baik. Yang ketiga, keunikan apa yang dimiliki oleh usaha kita ataupun proyek kita. Yang keempat, apa yang menyebabkan kita mendapatkan ataupun menarik perhatian pembeli. Yang kelima, apa saja yang dilihat ataupun yang dirasakan oleh konsumen setelah mengonsumsi produk kita. Dan sebagai analisis peluang usaha yang kedua yaitu weakness ataupun kelemahan, yang merupakan sebuah karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada sebuah proyek ataupun bisnis yang akan kita buka. Contohnya, apa yang perlu kita tingkatkan agar usaha atau proyek kita dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang harus kita hindari. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan penjualan dalam usaha kita. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga usaha mereka lebih maju daripada usaha kita. Yang ketiga dalam analisis peluang usaha ini yaitu opportunity ataupun peluang, yang merupakan peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan bagi usaha ataupun bagi proyek untuk berkembang di kemudian hari. Contohnya, kesempatan apa saja yang kita dapat. Yang kedua, perkembangan tren apa yang sejalan dengan usaha kita.
Dan yang keempat dalam analisis peluang usaha ini yaitu threat ataupun ancaman yang merupakan sebuah hambatan yang mempengaruhi bisnis kita nantinya agar tidak berjalan dengan baik. Yang merupakan hambatan apa yang kita hadapi pada saat kita menjalankan sebuah usaha. Apa saja yang dilakukan oleh pesaing sehingga usaha mereka lebih maju daripada usaha kita. Dan perkembangan teknologi apa saja yang menyebabkan ancaman bagi usaha kita sehingga usaha kita tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak berjalan dengan lancar. Nah, dalam kegiatan usaha ini juga terdapat bauran pemasaran, yang dimana bauran pemasaran ini merupakan sebuah strategis yang terdiri dari kombinasi yang dimiliki oleh pembuat usaha agar jualan yang dihasilkan dapat terjual laris ataupun dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan dapat dibagi menjadi lokasi yang dimana sebagai tempat usaha, dan kita sebagai pembuka usaha juga ataupun yang menjalankan bisnis ini harus memilih tempat-tempat yang lebih strategis, harus menentukan waktunya. Kedua, desain produk, yang dimana dalam desain produk ini harus membuat semenarik mungkin agar para pemesan nantinya tidak bosan untuk memesan produk yang telah kita ciptakan ataupun produk yang telah kita hasilkan. Yang ketiga, pengawasan kualitas, artinya adanya pengontrolan daripada bahan baku yang telah dibeli dari luar. Baik, sebagai kegiatan usaha yang ketiga yaitu aspek pasar ataupun pemasaran. Nah, di sini dalam pembuatan proposal project ini saya telah menentukan aspek pasar ataupun pemasarannya. Dalam hal pemasaran ini dimulai dengan memasarkan dan bekerja sama ke warung-warung sekitar, yang dimana hasilnya nanti akan dibagi rata serta bisa dipesan secara online. Dapat menggunakan teknologi ataupun media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan media online lainnya. Dan poin keempat dari kegiatan usaha ini yaitu aspek teknis ataupun teknologi, yang itu apa saja teknologi canggih yang kita gunakan, bahan-bahan ataupun alat-alat yang kita gunakan. Misalkan pada zaman sekarang ini orang-orang tidak susah-susah lagi dalam membuat adonan, langsung menggunakan teknologi canggih misalkan mixer dan oven agar pekerjaan lebih mudah ataupun lebih ringan nantinya. Yang kelima dari kegiatan usaha ini itu tentang tenaga kerja ataupun kurir. Dalam menjalankan sebuah usaha ataupun proyek ini juga dibutuhkan orang-orang sebagai tenaga kerja agar pembuatan produk ini dapat selesai dengan tepat waktu dan pekerjaannya pun dapat berjalan lancar. Kalau hanya satu orang yang menjalankannya, maka tidak dapat berhasil. Yang terdiri dari pengontrol usaha, satu orang yang membuat adonan, satu orang yang membuat adonan brownies ataupun donat, yang mengemas hasil produk, dan 2 orang yang mengorder ataupun yang mengantar pesanan. Baik, dalam proposal ini juga saya telah mencantumkan perhitungan modal dan harga jual ataupun anggaran usaha ataupun proyek. Yang pertama tentang aspek ekonomi dan sistem keuangan. Dalam usaha ini, semua biaya ataupun segala materi yang dibutuhkan untuk membuka usaha berasal dari pemilik usaha sendiri, yang dimana modal berasal berupa uang, bahan, dan alat yang dikeluarkan setiap harinya, dengan biaya tertentu yang berasal dari pemilik usaha ataupun pemilik proyek ini. Yang kedua, saya telah mencantumkan penyusunan laba ruginya, yang dimana dalam pembelian bahan-bahan ataupun alat-alat dari donat, brownies, dan juga toppingnya ini, modal awal yang dibutuhkan oleh pembuka usaha yaitu sebesar Rp2.539.500, yang dimana di sini jika seandainya laku setiap harinya, yang dimana harga donat setiap harinya yaitu 10.000 per 5 pieces. Setiap hari laku 120.000 sampai 150.000 per hari. Nah, jika kita hitung per bulan,
120.000 dikali 30 hari maka akan mendapatkan hasil sebesar 3.600.000. Begitu juga dengan brownies, yaitu 22.000 per mika ataupun per kotak setiap hari, yang dimana laku 5 mika kali 22.000 yaitu 110. Yang dimana jika kita kalikan selama 1 bulan ataupun selama 30 hari, 110.000 dikali 30 hari, maka akan mendapatkan hasil sebesar 3.300.000 rupiah. Nah, dari proses ataupun dari modal awal di atas, kita dapat membandingkan berapa keuntungan yang telah kita dapat setelah kita melakukan usaha penjualan setiap harinya. Jika kita perhitungkan dari hasil penjualan donat ataupun brownies, jika kita tambah 3.600.000 ditambah 3.300.000 rupiah, hasilnya adalah 6.900.000 rupiah. Yang dimana keuntungan yang kita dapat itu sangatlah besar. Yang dimana tadi modal awal kita sangatlah kecil, maka keuntungan kita itu dengan adanya usaha kita akan lebih besar lagi, mendapat hasil dan keuntungan yang lebih maksimal. Nah, sebagai kesimpulan dari proposal project saya ini, yaitu asal ada kemauan dan keinginan untuk berusaha, pasti kita bisa melakukannya. Di sisi lain juga kita harus bisa melihat peluang yang ada seperti segmentasi produk yang tepat, serta target pasar yang sesuai dan lain sebagainya, agar usaha kita nantinya ke depan dapat berjalan dan dapat memiliki keuntungan ataupun hasil yang lebih maksimal dan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga saran saya dalam menjalankan sebuah bisnis ataupun sebuah proyek, kita jangan pernah malu jika ingin memulai usaha baru, walaupun dia dari usaha yang kecil. Karena dalam proses usaha yang kecil itulah kita dapat mengambil pelajaran, sehingga nantinya pelajaran ataupun pengalaman itu dapat mengembangkan usaha tersebut, akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Baik, demikianlah penyajian proposal project saya ini. Jika ada kata-kata saya yang salah ataupun perkataan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Dan kurang lebih saya ucapkan terima kasih.